Shalom warga kerajaan, kembali ke dalam topik dua anak yang terhilang. Kita sudah ada di part 8, ini adalah bagian yang terakhir daripada pembahasan dua anak yang terhilang. Kalau belum nonton 1-7 nonton dulu. Dan ingat bahwa perumpamaan ini diberikan kepada orang berdosa, pemungut cukai, dan orang Farisi. Ya, orang berdosa dan kemudian pemungut cukai itu sudah digambarkan dari awal dari Lukas 15 ini di dalam pembahasan Yesus tentang domba yang terhilang, kemudian dirham yang terhilang, dan juga si bungsu yang hilang yang sudah kembali kepada bapaknya. Nah, untuk orang Farisi ini dibahas di bagian terakhir ini, yaitu digambarkan dengan si anak sulung itu yang ada di rumahnya. Kita mulai dari Lukas pasal yang ke-15 ini, dimulai dari ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan begini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Karena ayahnya mengadakan pesta untuk si bungsu yang sudah pulang. Ayat 26, lalu ia memanggil salah seorang hamba, bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Nggak ngerti, dia nggak ngerti. Walaupun dia ada di rumah, nggak ngerti prinsip kerajaan. Ya. Kemudian ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, garis bawahi, anak lembu tambun itu ya. Nanti kita kembali ke situ. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. He threw a party for him, ya, diadakan pesta bagi dia. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nggak mau masuk, ngambek. Maka ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Dari awal kita sudah belajar bagaimana si ayah ini berdiri di depan teras menunggu si bungsu pulang, dan ketika yang sulung ini berulah, dia pun yang menghampiri dia. Itulah Tuhan kita, itulah gambaran Bapa kita yang dahsyat. Dia selalu menghampiri kita, dia selalu mau supaya kita ada dalam dekapannya dia, merasakan kasihnya. Dia tidak punya kondisi, dia mengasihi semua kita yang percaya kepada dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Self-righteous. Hati-hati dengan kalimat ini. Banyak di antara kita yang terjebak di dalam hal-hal seperti ini. Kok gitu sih Tuhan? Kan aku udah pelayanan. Kan aku udah kasih persembahan. Kan aku kasih persepuluhan. Kan aku udah taat. Kok masih kayak begini sih hidupku? Hati-hati, itu self-righteous. Hati-hati, tidak ada apapun yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Semuanya dikasih gratis sama Tuhan. Dan sebenarnya kita ini nggak layak menerimanya, kita diberikan. Itulah grace, itulah kasih karunia. Yang harusnya kita mati, kita dipelihara sama Tuhan, ditebus oleh Tuhan, diberikan yang namanya kemurahan oleh Tuhan. That's mercy. Dan ini harus kita mengerti supaya kita tidak menjadi orang-orang yang self-righteous, merasa diri benar selalu. Ya. Kemudian dia katakan begini, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kalimat ini adalah kalimat yang sedang membandingkan dengan si bungsu. Karena gini, kita sudah pernah bahas di part yang sebelum ini, part 7 atau 6, kita sudah pernah bahas bahwa pengorbanan pada saat itu yang dimengerti oleh orang-orang Farisi. Makanya ini kan Yesus sedang bicara kepada orang-orang Farisi, pengorbanan yang diadakan di dalam bait Allah, itu ada kelas-kelasnya. Kalau lembu sapi itu untuk kaum ekonomi yang paling atas, yang paling tinggi, kambing domba untuk kaum ekonomi menengah, kemudian burung tekukur untuk kaum ekonomi yang paling lemah. Jadi si sulung ini sedang membandingkan hidupnya dengan si bungsu. Dia katakan gini, nah kenapa Bapak menyembelih anak lembu tambun? Posisi paling tinggi kan? Nah sementara saya kambing aja nggak pernah dikasih. Kambing domba aja yang levelnya di bawah nggak pernah dikasih. Sedang membanding-bandingkan sama adiknya. Wah ini parah. Parah. Ini yang sering kali banyak juga di antara orang-orang percaya juga yang ada di dalam posisi seperti itu. Mereka menilai orang lain, ya, mereka menilai orang lain dari bagaimana apa yang mereka punya. Misalnya hartanya, jabatan, statusnya mungkin lebih terkenal, lebih hebat, lebih banyak daripada dia. Dia katakan kenapa dia lebih diberkati dari saya. Makin gak karu-karuan semuanya pemahamannya. Padahal semuanya sistem pengelolaan, ingat itu. Ya, kita kelola yang kecil, Tuhan akan percayakan dengan perkara besar. Jadi stop banding-bandingan dengan orang lain. Ya, stop banding-bandingkan kita dengan orang lain dan juga stop banding-bandingkan
kesalahan-kesalahan dengan orang lain. Ah, dia lebih berdosa daripada saya. Dia lebih melakukan perkara yang lebih buruk daripada saya. Ini yang dikatakan sama si sulung. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini parah, karena dia bilang, loh, dia tuh dosanya lebih daripada saya. Saya di rumah loh selama ini, saya baik-baik aja. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dosa is dosa. Jangan banding-bandingkan kepada orang lain dari sisi dosa, dari sisi status, harta, apapun itu yang kita anggap itu berkat Tuhan. Dan kemudian kita akhirnya lose track. Kita menjadi si sulung. Yang sebenarnya sudah mengerti, ada di dalam kebenaran firman, yang seolah-olah kita dapat firman setiap minggu, tapi akhirnya hidupnya nggak dikuasai sama firman. Tahu sih tentang ayat itu, tapi hidupnya nggak dikuasai firman. Akhirnya menjadi si sulung ini. Ayatnya yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Perhatikan kalimat ini, I love this. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Engkau selalu punya akses kepadaku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita sudah bahas di awal, di part sebelum ini, bahwa akses melebihi segala-galanya. Dia ingatkan kepada si sulung, kamu kan sama-sama aku ada di rumah ini. Aku nggak perlu lagi menyembelih apapun untukmu. Apa yang aku punya, punyamu juga. Kamu tinggal ambil semuanya. Kamu punya akses kok. Kalau kamu butuh tinggal ambil, tinggal minta. Kamu punya akses. Apa yang terlepas dari tanganmu tidak akan pernah terlepas dari hidupmu. Itu akses. Kalau kepemilikan, apa yang terlepas dari tanganmu akan terlepas dari hidupmu. Itu si bungsu seperti itu ketika dia kabur dari rumah. Ya, tapi kepada si sulung dia katakan, you have access. Kamu melekat kepada sumber atas segala sumber. Kok masih nggak sadar juga? Kok masih nggak tahu juga? Ayat 32, ayat yang terakhir, kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dengan kata lain, adiknya has found a way home. Adiknya telah mendapatkan jalan untuk pulang dan melekat kepada sumber atas segala sumber. Jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai kita menjadi seperti si bungsu atau si sulung, karena dua-duanya terhilang. Dapatkan hidupmu, bahwa kita selalu melekat kepada sumber atas segala sumber, dan Tuhan memelihara kita, dan kasih-Nya cukup bagi kita tanpa kondisi. God bless you. Stay healthy. Until next time.